Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aizun Kurnia. Di sini saya dari kelas Bisnis Digital 2022B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia ke depannya untuk masa mendatang. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar Negara 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang ini, bahasa Indonesia sudah hampir di tepi jurang. Kita sebagai warga Indonesia harusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa diri sendiri. Dengan cara menggunakan bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini harus dibarengi dengan diterbitkannya buku baru berbahasa Indonesia yang melewatkan proses editing terhadap isi dari Akta Bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, perumpamaan, pepatah, dan lain sebagainya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan di Indonesia sebagai wujud bahwa mereka dapat menerapkan kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menampakkan perannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tapi juga merupakan bentuk sikap budaya dengan oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan baik sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.